Kun Sarna, bersiaplah untuk akhir riwayatmu. Kau akan tamat. Twinkle mungkin harus pergi bersamamu untuk datang ke gua ini. Tapi dia akan kembali padaku nanti. Ya, dengan miliknya Euphrates. Kau siap untuk mati, Kun Sarna? Karena aku datang untuk mengantarkan kematian. Ya, kematian. Upacara kematianmu, nanti aku sendiri yang akan melakukannya. Dan aku bersama dengan Twinkle akan kembali ke Amritsar sambil bergandengan tangan dengan penuh mesra. Sebentar ya, aku nafas dulu. Kalian dari mana saja? Aku sungguh khawatir, makanya mencari kalian. Aku pikir kalian ini tersesat entah di mana. Ada masalah ya? Aku harap kalian berdua tidak bertengkar di sini. Begini, Bebe tadi menelpon. Dia takut kalian bertengkar. Bertengkar? Kami tidak bertengkar. Kami juga tidak tahu apa itu pertengkaran. Iya, tidak ada yang bertengkar. Kami tidak bertengkar. Iya kan, suamiku? Iya, cuaca di gua ini sangat panas. Apalagi saat kami bersama selama 24 jam. Hah? Baiklah, baiklah. Jadi kalian ini memang tidak tersesat ya. Seharusnya kalau kalian ingin menyendiri, bilang padaku. Kita kan bisa bersama-sama. Iya, ya benar. Sesuatu seperti itu. Misalnya belanja. Iya, belanja. Kalian ini memang pasangan yang serasi. Jadi aku foto satu kali lagi ya. Foto? Foto? Iya. Di gereja? Aku kan belum mengambil foto kalian hari ini. Ayolah. Pose romantis, tahu kan? Pokoknya kalian berdua harus berdekatan. Berpelukan juga boleh. Begini juga boleh. Itu gaya dari Raj Kapoor dan Nargis. Iya. Ya, kalian tahulah. Setidaknya satu foto romantis yang sesuai. Bebe pasti akan senang melihat gaya foto kalian. Letakkan saja tanganmu. Sedikit di pinggang. Lalu tahan di pinggang. Dengan gaya sarukan? Bukan seperti sarukan. Foto berpelukan miring saja. Begini. Gaya Titanic? Gaya Titanic nanti dulu. Kalian gaya berpelukan miring saja dulu. Ayo. Jadi, tangan Tuan ke pinggang Nyonya. Lalu menyiku seperti ini. Jangan merasa malu. Itu kan istri Tuan. Ayo miringkan. Iya, bagus. Ya, bagus. Suami tercinta, suami tersayang. Ayo saling tersenyum. Bagus, bagus. Halo? Ya? Apa? Euphrates meninggalkan rumah? Dan kalian tidak tahu kemana dia pergi begitu?
Iya, baiklah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Aneh sekali. Euphrates pergi dari rumah tanpa memberitahu. Apa sebenarnya maunya? Oho, Anita, kau di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana di rumah ini. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak, aku hanya merasakan ketegangan karena tidak bisa menghubungi Euphrates. Aku baru telepon temannya untuk tahu di mana dia. Dengar Anita, aku mengerti bagaimana seorang ibu. Jantungnya mencair saat itu berkaitan dengan anaknya. Tapi apa yang dilakukan Euphrates padamu itu sangatlah tidak baik, Anita. Dia sudah tidak mempedulikanmu sebagai ibunya. Lalu untuk apa kau merasa memikirkannya, Anita? Seharusnya kau tidak perlu mengkhawatirkan dia, tapi sebaliknya, kau harus khawatir tentang orang yang sangat mencintaimu, Anita. Kau mau makan? Ayo kita makan sekarang. Makan? Aku tidak nafsu makan. Aku tidak ingin diganggu sama sekali. Itu salah, Anita. Kau sangat salah. Di satu sisi kau menyuruhku pergi dan bekerja, konsentrasi pada bisnisku. Dan inilah alasan agar aku menjauh darimu, kan? Padahal aku sama sekali ingin agar kau berada di sampingku sepanjang hari. Hah? Dengar, Anita. Hari ini aku sendiri yang akan menyajikan makanan di piring untukmu, Anita. Beserta manisannya. Oh, Aku yakin kau pasti akan suka. Ayah, aku mau... Ya sudah, nanti saja aku bicaranya. Ya, itu lebih baik. Ayo sekarang kita ke meja makan. kau lihat saja nanti, Twinkle. Sebelum kau kembali dari goa, aku sudah berhasil menguasai rumah ini. Dan aku akan mudah menghancurkan kehidupanmu. Kau terlihat sangat cantik saat kau tertidur, sayang. Hari ini, meski begitu dekat, aku berada jauh denganmu. Aku bisa menyentuh, walau kau tidak menginginkannya. Ada orang di sini. Pasti tadi ada orang di sini. Mungkin kau lepas dariku hari ini. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Mau berapa lama lagi kau jauh dari pesonanya Euphrates? Mau berapa lama lagi? Sampai kapan kau menyembunyikan kecantikanmu dariku? Itu terjadi setelah pernikahanmu, bukan? Kau datang ke sini untuk bulan madu dengan suamimu. Tapi tidak, itu tidak akan lama. Karena setelah suamimu mati, kau akan datang padaku. Kita akan kembali bersama. Kau bulan madu bersama dengan Euphrates. Di kota goa ini, akan terjadi hal yang selama ini tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Sekarang, kita akan sangat dekat. Dan sambil bergandengan tangan, kita berdua akan jalan-jalan. Kita akan bersatu untuk selamanya. Selamanya. Itu suara yang sama. Itu yang bersiul di gereja. Tapi kenapa aku mendengarnya berulang kali? Siapa di situ? Kunz, tolong bangun. Kunz, bangun. Ada orang di Biarkan sini. aku tidur. Ganggu orang tidur saja. Kunz, tolong bangun. Ada orang di sini.
apa-apaan, Twinkle. Apa yang kau lakukan? Hah? Twinkle? Ada apa? Kenapa kau ketakutan? Kunz, ada orang di kamar kita. Twinkle, mana bisa ada orang di sini? Kamar kita dikunci. Kunz, aku mendengar siulan yang sama seperti yang aku dengar di gereja. Suara yang sama. Dengar baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk sembarangan. Yang kedua, siapa tahu yang bersiul itu tamu di kamar sebelah. Itu hanya kebetulan. Kalau kau pikir hantu yang bersiul, ya silakan saja. Mungkin dia jatuh cinta padamu. Dan bagiku itu tidak masalah untukmu, iya kan? Tapi sebenarnya, hantu juga akan kabur jika melihatmu. Ini bukan waktunya bercanda. Aku yakin pasti ada orang di sini. Dengar, karena kau sudah membangunkanku dengan cara seperti ini, maka aku tidak akan bisa tidur. Lebih baik aku nonton TV saja. Dan kau, lebih baik kau tidur. Jangan takut, aku tidak akan pergi. Twinkle, ayo tidurlah. Aku di sini. Ayo. Kau lihat apa? Jangan punya ide seperti itu, Cipo. Ide? Aku tidak lihat siapa-siapa. Bisanya menuduh saja. Di sini semua orang bebas untuk memandang siapa saja. Dasar ratu masalah. Ya Tuhan, kedua anakku sedang pergi jauh dari kota ini. Tolong lindungi mereka. Tolong berikan mereka berdua kebahagiaan, kesuksesan, dan juga perubahan kehidupan pernikahan mereka. Dan juga bawa pulang mereka kembali dengan selamat. Bebe, kau? Oh, kau Lila? Salam. Salam Lila. Kau baik-baik saja? Semua baik-baik saja. Apa kabarmu? Berkat anugerah Tuhan baik. Bebe, apakah Kunz dan Twinkle menelponmu? Mereka sampai di sana dengan selamat, kan? Kau ini bilang apa? Jadi mereka sama sekali belum menelponmu? Bukan begitu. Aku hanya bertanya padamu. Lila, aku sudah mengerti sekarang. Anak-anak memang seperti itu. Mereka sering menelpon orang lain, tapi lupa menelpon orang tua. Padahal mereka selalu memegang ponsel. Tapi kenapa tidak mau telepon? Kau sama sekali tidak khawatir. Sesampainya di rumah aku akan menelpon Twinkle dan aku akan memarahinya. Aku akan memberitahu dia untuk menelpon. Bebe, tunggu. Tidak usah. Mereka sudah pergi bersama-sama untuk pertama kali. Jadi biarkan mereka habiskan waktu. Nanti aku saja yang menelpon mereka. Iya, kau tidak perlu khawatir. Mereka baik-baik saja. Datanglah ke rumah kami. Iya, aku akan datang. Baiklah. Salam. Jika Bebe mengetahui bahwa aku sedang tidak ingin berbicara dengan Twinkle, maka ini bisa jadi masalah. Dan bagaimana kalau soal Twinkle dan Euphrates terungkap? Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Ya Tuhan, tolong berikan berkah pada Twinkleku. Bayangan masa lalunya seharusnya tidak pernah jatuh ke masa depannya. Jika tidak, itu akan menjadi malapetaka. Halo? 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 Halo?
aku tidak bisa mendengar suaramu. Halo, kalau tidak ingin bicara, tolong jangan telepon ya. Halo, siapa yang bicara? Kalau kau tidak ingin bicara, kenapa kau telepon aku? Siapa ini? Ya Tuhan, dekorasinya sama persis seperti yang Euphrates lakukan pada tangga kami. Kenapa aku merasa seolah-olah Euphrates ada di sini? Semua ini pasti dilakukan oleh dia. Apa bisa Euphrates ke sini mengejar kami? Apa yang diinginkan Euphrates? Suara bersiul yang sama lagi. Sama seperti di gereja. Siapa yang berusaha menakutiku? Aku harus tahu siapa dia. Aku harus mencari tahu dari mana suara siulan itu berasal. Kau tidak apa-apa.